Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat belajar, selamat hari Kamis untuk semua yang mendengarkan hari ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita mulai belajar IPS lagi terkait materi yaitu interaksi sosial dan lembaga sosial. Langsung saja. Interaksi sosial itu apa sih? Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, baik itu individu atau kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Seperti contoh, kalau individu dengan individu, misalnya kita ngobrol berdua antara satu dengan yang lainnya, antara kita dengan teman kita, itu namanya interaksi. Dikatakan interaksi apabila terjadi hubungan antara dua orang atau lebih. Kalau hanya satu orang itu bukan interaksi namanya. Jadi kalau ada orang di jalan yang suka ngomong-ngomong sendirian atau teman-teman kita suka ngomong sendirian, itu namanya bukan interaksi. Interaksi sosial merupakan proses yang cukup kompleks karena dilandasi oleh beberapa faktor psikologis seperti seperti imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan juga empati. Imitasi itu apa? Imitasi itu adalah tindakan seseorang untuk meniru orang lain, baik itu melalui sikap, penampilan, maupun gaya hidup. Misalnya kita ngefans sama kalau anak sekarang itu misalnya ngefans sama K-pop atau artis-artis Korea ya. Nah, dengan begitu kita meniru gaya rambutnya, berpakaiannya, ataupun cara ngomongnya, itu kita tiru, itu namanya imitasi. Terus ada sugesti. Sugesti itu apa? Sugesti itu rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan oleh seseorang individu kepada individu lainnya, sehingga orang yang diberi pengaruh itu menuruti atau taat atas dan melaksanakan apa yang diberikan tanpa berpikir lagi secara rasional. Nah, kalau kita dengar sugesti, mesti yang ada di pikiran kita tentu peramal atau hipnotis ya, itu sama seperti itu. Jadi kalau hipnotis kan kita mensugesti orang agar orang itu mau dengan perintah kita, itu namanya sugesti. Yang ketiga ada identifikasi. Apa itu identifikasi? Identifikasi adalah upaya yang dilakukan oleh seorang individu untuk menjadi sama atau identik atau sama persis dengan individu lain yang ditirunya. Ini hampir sama dengan imitasi tadi, cuma bedanya kalau identifikasi ini kita cenderung sama persis, mulai dari atas rambut sampai ujung kaki atau dari sifat dan karakternya. Yang keempat ada simpati. Simpati adalah suatu proses kejiwaan bila seorang individu merasa tertarik kepada seseorang atau sekelompok orang karena sikap, penampilan, wibawa, atau perbuatannya yang sedemikian rupa. Nah, yang terakhir itu ada empati. Empati ini apa? Empati adalah faktor yang menjadi dasar terjadinya interaksi yang begitu mendalam. Bahkan empati lebih dalam daripada simpati. Itu empati adalah keadaan seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan atau perasaan seperti orang atau kelompok lain. Misalnya ada teman kita atau keluarga kita di wilayah lain yang terkena musibah, seperti kemarin ada Gunung Semeru. Nah, itu kita kan merasa empati pada masyarakat di wilayah sekitar Gunung Semeru tersebut. Itu kita merasa kasihan, kita merasa ingin membantu, itu namanya empati. Terus kemudian di sini kurang ya. Nah, ada motivasi. Nah, motivasi itu adalah dorongan yang diberikan seseorang kepada orang lain, sehingga orang yang diberi motivasi tersebut menuruti saran kita secara kritis, rasional, dan juga tanggung jawab. Itu. Nah, sedangkan menurut Surjono Sukanto, ini pakar sosiologi, itu berpendapat bahwa interaksi sosial ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya dua syarat, yaitu kontak sosial dan juga komunikasi.
Jelas, karena kalau kontak sosial itu ada dua ya, ada kontak sosial secara langsung, ada kontak sosial secara tidak langsung atau sekunder. Kontak sosial secara langsung itu gimana? Kontak sosial secara langsung itu terjadi tatap muka, misalnya kita langsung ngobrol dengan teman kita itu primer atau secara langsung. Kalau kontak sosial secara tidak langsung bisa melalui handphone atau chattingan, terus teleponan, video call dan lain sebagainya. Terus ada komunikasi, ini komunikasi jelas, jadi ada hal yang dibicarakan atau hal yang diobrolkan dari kedua orang tersebut gitu. Jadi kalau tidak ada dua syarat ini, yaitu kontak sosial dan komunikasi, itu tidak bisa disebutkan sebagai interaksi sosial. Terus lanjut, menurut John Gillin itu interaksi sosial dapat berlangsung dalam dua jenis proses sosial, yaitu ada proses asosiatif dan juga proses disosiatif bersama. Terus kemudian yang B, pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, interaksi sosial dan juga norma sosial. Norma apa itu norma? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat suatu kelompok atau warga kelompok dalam masyarakat. Mohon maaf, sebelum kita masuk lebih lanjut, ini tadi kan ada asosiatif dan juga disosiatif. Ada proses asosiatif dan proses disosiatif. Nah, proses asosiatif ini apa? Contohnya ada beberapa wujud. Yang pertama ada kerjasama atau cooperation. Yang kedua ada akomodasi atau keseimbangan dalam interaksi antar ruang atau antar kelompok yang ditemukan dengan nilai dan norma yang berlaku. Ada asimilasi. Asimilasi itu penyesuaian atau penyelarasan proses sosial dan taraf lanjutan. Yang keempat ada akulturasi. Akulturasi ini percampuran dua kebudayaan, di mana kebudayaan yang lama itu tetap atau tidak berubah gitu. Yang kedua itu ada proses disosiatif. Proses disosiatif ini lawan dari kata asosiatif tadi, yaitu ada persaingan, ada kontravensi. Kontravensi ini pertentangan gitu, pertikaian, pelanggaran gitu. Oke, lanjut. Nah, ini tadi norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Yang selanjutnya, pengaruh interaksi sosial terhadap norma yang mengatur masyarakat ini disebut norma sosial yang bersifat formal dan non formal. Norma sosial itu merupakan aturan tingkah laku yang keberadaannya itu disetujui oleh masyarakat untuk menentukan batas-batas tingkah laku yang dapat diterima oleh masyarakat. Nah, ini norma dibedakan menjadi beberapa tingkatan dengan kekuatan memaksa yang berbeda. Ada berdasarkan cara atau usage, ada kebiasaan, tata kelakuan, dan juga adat istiadat. Oke, lanjut. Kemudian interaksi sosial antar individu dan kelompok maupun interaksi sosial antar kelompok dan kelompok yang menjadi awal terbentuknya lembaga sosial kelompok maupun organisasi sosial. Jadi dari interaksi sosial baik itu individu kelompok ataupun kelompok dan kelompok itu tadi dapat menghasilkan suatu lembaga sosial atau kelompok sosial ataupun organisasi sosial. Nah, lembaga atau institusi sosial ini dapat terbentuk melalui dua cara. Ada yang secara tidak terencana atau tidak langsung ya. Ada yang secara langsung terencana gitu. Misalnya kalau yang terencana ini harus terstruktur, mulai dari ketuanya siapa, wakilnya siapa dan lain sebagainya. Apa ya tujuan terbentuknya lembaga itu, goalnya itu apa dan lain sebagainya. Kalau tidak terencana ini misalnya secara langsung kita musyawarah antar warga.
Nah, kemudian dari musyawarah tersebut kemudian timbul satu kelompok, misalnya terbentuklah satu komunitas, misalnya komunitas pencinta lingkungan atau komunitas kebersihan lingkungan. Nah, dari situ kan tidak terencana, itu namanya lembaga atau lembaga sosial yang terbentuk secara tidak terencana, begitu. Nah, menurut Surjono Sukanto tadi, lembaga sosial adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam masyarakat. Nah, lembaga sosial mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. Seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan saling mempengaruhi. Seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga, masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Kemudian ada lembaga sosial. Lembaga sosial tadi sudah dijelaskan bahwa ada fungsi lembaga sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Secara istilah, lembaga sosial itu tadi berasal dari bahasa Inggris, yaitu social institution. Nah, lembaga sosial ini juga disebut lembaga kemasyarakatan atau peranata sosial, yang merupakan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia ketika mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dalam lingkungan masyarakat. Menurut Surjono Sukanto itu, lembaga sosial ini memiliki fungsi, di antaranya memberikan pedoman kepada anggota masyarakat dalam bersikap atau bertingkah laku, menjaga keutuhan masyarakat, memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk pengadaan sistem pengendalian sosial, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama ada lembaga keluarga, lembaga pendidikan, ekonomi, agama, dan juga politik. Nah, lembaga keluarga sebagai sistem sosial memiliki beberapa unsur dan elemen yang memiliki fungsinya masing-masing untuk mendukung tercapainya tujuan keluarga. Nah, ini sudah menjadi kodrat manusia untuk hidup berumah tangga. Kita juga tentu hidup berumah tangga meskipun saat ini masih statusnya sebagai anak. Itu kan jika kita masuk dalam lembaga keluarga. Terus ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dibagi dalam kategori pendidikan formal dan non formal. Pendidikan non formal misalnya TPQ atau Madin atau lembaga ngaji dan lain sebagainya. Kalau formal ya seperti kita ini. Terus ada lembaga ekonomi. Ini menurut William Cornbloom, penelitian terhadap lembaga ekonomi difokuskan pada pokok bahasan pasar dan pembagian kerja, interaksi antar pemerintah, lembaga ekonomi, serta perubahan pada pekerjaan. Terus ada lembaga agama. Ini contohnya ada Majelis Ulama Indonesia. Menurut lembaga agama ini merupakan sistem keyakinan dan praktik keagamaan yang penting dari masyarakat yang telah dibekukan dan dirumuskan serta dianut secara luas dan dipandang perlu serta benar. Nah, ini ada lembaga politik, adalah lembaga yang memiliki kegiatan dalam suatu sistem negara yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan tujuan negara. Jadi kalau misalnya di lembaga agama tadi, kalau di Indonesia ini ya, kalau yang Islam itu ada MUI, ini Majelis Ulama Indonesia. Kalau yang di Kristen ada PGI atau Persatuan Gereja Indonesia atau PII. Terus kalau di Katolik ada KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kalau Hindu itu ada PHDI, Hindu Dharma Indonesia. Buddha ada Walubi dan lain sebagainya. Oke, sudah itu saja untuk pagi hari ini, materi pagi ini. Jadi tugas
eh, kalian adalah dibuka LKS-nya halaman 114 yang poin C yang di bawah itu, kemudian dikerjakan nomor 1 sampai nomor 10, ditulis di buku tulis, dikerjakan di buku tulis, nanti difoto dikirim ke WA saya paling lambat jam 7 malam. Oke, demikian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita senantiasa dalam diberikan kesehatan, diberikan perlindungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.